Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab pertama, materi interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Kita akan melanjutkan ke sub materi bab pertama. Silahkan disimak videonya sampai videonya selesai. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang budaya, dan bidang pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, para pemimpin ASEAN ini sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN ini meningkat setara bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Nah, penanaman modal ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan istilah MEA. Secara bertahap, MEA membentuk dan membuka peluang suatu negara menjadi barang dan jasa dengan mudah ke negara anggota ASEAN. Selain itu juga dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain sebagainya. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Nah, kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA juga membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyimpanan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka sebagai berpikir global. Kemudian kegiatan ekonomi juga berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang muncul pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsiannya. Selain itu menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsiannya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015.
Konversi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue. Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 April 2014. Menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang suatu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN ini telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjol kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN. Nah, ini secara berkesinambungan. Banyak kegiatan saat ini yang telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Berbagai aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN, antara lain nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Nih, sebagai berikut ya. Yang pertama adalah Festival Budaya ASEAN atau disebut dengan FBI. Festival Budaya ASEAN 2013 ini digelar di kota Purwakarta di Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan ini diikuti 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang perkenalan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta di masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertahukan supaya mereka tahu dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu contoh memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Kemudian ada perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung, pada tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan yang akan datang pada tahun 2017 di Kabupaten Siak pada waktu itu. Kegiatan ini turun mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu juga turut serta mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur pada generasi muda Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Dan yang terakhir adalah industri musik. Musik ini merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Ada konser, festival musik,
dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi ini adalah 3 aktivitas yang dilakukan akibat dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dari materi pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Silahkan barangkali ada masukan untuk masukan kepada saya, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Barangkali ada juga yang bertanya, silahkan di kolom komentar. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share dan di-subscribe. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari saya mengenai materi pelajaran IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.